Salam, saya bersyukur karena Tuhan itu luar biasa dan ajaib dalam hidup kita. Hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Allah yang luar biasa, yang akan mengubah hidup kita, mengubah cara berpikir kita, dan mengenal betapa hebat dan luar biasanya Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik. Hari ini kami dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan yang sungguh karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Allah. Biarlah Engkau membuka akal pikiran kami untuk mengerti. Roh Kudus bantu kami, terangkan lebih jauh dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti betapa luar biasanya Engkau di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Yesus. Dia adalah pembuat mujizat yang luar biasa. Tetapi tidak semua orang akan mengalami mujizatnya. Hanya mereka yang tahu bagaimana cara agar supaya mereka mengalami mujizat, merekalah yang akan mengalami mujizat dari Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita akan belajar firman Allah. Bagaimana kata firman agar supaya kita bisa mengalami mujizat, kita bisa menerima pertolongan Tuhan yang ajaib. Sebelum saya lanjut, hari ini kita akan membaca dulu beberapa ayat yang ada terdapat di dalam Matius pasal 8. Kita akan membaca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi Matius 8 ayat 14 sampai 17 berbunyi demikian. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan yang kita baca, di sana diceritakan Yesus pergi atau hadir di sebuah rumah, yaitu rumah Petrus. Ketika dia masuk di dalam rumah itu, dia melihat ibu mertua dari Petrus ini lagi sakit demam. Dan ketika Tuhan melihat penyakitnya, melihat ibu ini yang sakit, Yesus ini mendekati ibu ini, kemudian memegang tangannya. Ketika Yesus memegang tangan dari ibu yang sakit ini, penyakitnya langsung hilang. Haleluya. Dia langsung sembuh. Bukan hanya sembuh, dia langsung kuat, dia segar kembali, sehingga dia bisa bekerja, dia memasak makanan, melayani Yesus dan rombongannya. Langsung pulih total dari sakit penyakitnya. Kenapa? Karena memang di dalam nubuatan kitab Yesaya sudah dikatakan bahwa semua sakit penyakit itu sudah ditanggung oleh Yesus. Dialah yang menjadi juru selamat. Dia bukan hanya membawa kita ke surga, tetapi selama kita di dunia ini, dia juga menjadi penyembuh setiap sakit penyakit, atau menjadi jalan keluar dari setiap persoalan, dari setiap masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya kita perlu sekali mengetahui bagaimana caranya. Nah, di dalam kisah ini, ibu mertua Petrus ini dia tidak berdoa, dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak minta apa-apa. Seperti kebanyakan orang Kristen ketika sakit berdoa minta.
Tetapi ada banyak kali doa kita tidak dijawab. Memang ada doa-doa yang dijawab, tetapi seringkali ada doa yang akhirnya tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan sebenarnya mau kita harus melakukan sesuatu. Apa itu? Menghadirkan Yesus di dalam rumah kita. Yesus ketika hadir di rumah Petrus, persoalan yang ada di rumah Petrus, yaitu ibu mertuanya yang sakit, itu langsung dibebaskan, langsung sembuh, karena Yesus hadir. Nah, kata kuncinya adalah kehadiran Yesus. Kalau Yesus hadir dalam hidupmu, masalahmu pasti selesai. Kalau Yesus hadir dalam hidupmu, penyakitmu pasti sembuh. Dan tidak ada yang kesulitan bagi Tuhan. Karena Dia adalah Allah pembuat mujizat. Dia adalah sumber pertolongan yang ajaib. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Sebab Dia adalah Allah pencipta serba sekalian alam. Itu sebabnya menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita, di dalam pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Itu merupakan poin yang sangat penting. Nah, saudara, di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ketiga, atau ayat yang keempat di dalam Alkitab bahasa Indonesia, di sana ditulis bahwa Allah itu, Dia berada di tempat yang maha tinggi, tetap Dia akan bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel, atau puji-pujian orang yang percaya kepadanya. Artinya begini, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, walaupun Tuhan ada di surga, Dia akan turun dan duduk di atas pujian dan penyembahan kita. Secara logika begini, saudara. Kalau kita memuji Tuhan, Tuhan akan hadir. Kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan akan hadir. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Kalau kita menghadirkan Tuhan dalam rumah kita, kita menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita, Tuhan menghadirkan Tuhan di dalam semua situasi hidup kita, maka Tuhan itulah yang akan menyelesaikan setiap persoalan, setiap masalah dalam hidup kita. Jadi artinya begini, saudara, kalau engkau rindu Tuhan menyelesaikan masalah, hadirkan Tuhan. Bagaimana caranya? Puji dan sembah Dia, sebab Dialah Tuhan, Dia Raja dan segala raja. Kita patut memuji dan menyembahnya. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan akan hadir dan menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Soalnya percaya, hari ini, saat ini, kalau engkau punya masalah, jadilah pemuji penyembah Tuhan. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh, puji Dia dengan sungguh-sungguh, dan percayalah, mujizat pasti terjadi. Mujizat akan engkau alami. Pertolongan yang ajaib akan mengubah hidupmu. Dari hidup yang tertekan karena masalah, engkau akan menjadi pribadi yang bersukacita karena dibebaskan, dipulihkan oleh Tuhan Sang Pembuat Mujizat. Haleluya. Sekali lagi, ketika engkau percaya bahwa Tuhan berfirman, kalau kita memuji menyembah Dia, Dia akan menolong, Dia akan memulihkan hidup kita. Itu akan terjadi. Di Alkitab, saudara, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26, di sana salah satu contoh Silas dan Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara, mereka hanya berdoa dan menyembah Tuhan, memuji, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Saya percaya gempa bumi itu terjadi karena Yesus hadir di penjara itu. Ketika Yesus hadir, tidak ada penjara yang bisa menahan Rasul Paulus dan Silas, dan akhirnya mereka dibebaskan. Kenapa? Karena pujian penyembahan kepada Tuhan menghadirkan Tuhan dan menyelesaikan setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan. Itu sebabnya yakinlah,
Kalau engkau punya masalah saat ini, kita akan berdoa. Tuhan pasti akan menolong. Jadilah pemuji penyembah. Pasti mujizat terjadi, pertolongan terjadi, pembalikan keadaan terjadi, pemulihan pasti terjadi dalam hidupmu. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena engkau baik. Kami sudah dengar firman Allah. Karena kalau kami menjadi pemuji penyembah, engkau akan hadir dalam hidup kami. Dan kalau engkau hadir dalam hidup kami, semua masalah yang kami hadapi, engkau sudah tanggung. Dan semua pasti terselesaikan. Soalnya kami berdoa, Roh Kudus tolong kami semua. Jadikan kami pemuji penyembah. Berikan kami iman untuk percaya bahwa engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan disembah oleh setiap kami, umat-umatmu yang percaya kepadamu. Karena kami percaya ketika kami mulai menyembah engkau, maka engkau akan hadir dalam hidup kami dan mengangkat semua beban, semua masalah, semua persoalan, sakit penyakit akan dibereskan oleh Tuhan. Dan kami akan mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, pembalikan keadaan, pemulihan yang ajaib akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Allah. Inilah yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.